Jadi ada yang nanya di kolom komentar gue, kurang lebih pertanyaannya, gimana sih caranya biar bisa rajin baca, bisa baca buku yang tebel kayak gitu. Terus dia menambahkan juga, kalau bisa jawabannya nggak template. Yang mana gue awalnya kayak bingung maksudnya nggak template gimana ya. Cuma mungkin maksudnya adalah dia meminta jawaban yang kayak ya harus disiplin, ya harus dipaksa bacanya, ya harus bisa memberikan waktu, menjadwalkan waktu untuk membaca. Masalahnya, kalau jawaban-jawaban tersebut termasuk jawaban template, terus nggak mau didengerin, ya udah mendingan nggak usah coba untuk baca buku. Karena sayangnya jawaban-jawaban yang termasuk jawaban template tersebut, menurut gue adalah cara yang optimal, beberapa cara yang optimal untuk membuat diri ini bisa atau mau baca buku yang tebal, bisa selesain baca buku. Karena ya nggak ada cara lain kan baca buku sebenarnya ya sesimpel kita cari bukunya, mau beli, mau pinjam, ya kan? Jangan nyolong atau baca di tempat ya kan termasuk minjem. Terus kita baca. Udah. Terus kalau mau selesai ya mau nggak mau kita baca satu-satu per lembar sampai selesai. Itu intinya kan. Mau jawaban nggak template tuh kayak gimana ya? Gue agak bingung. Tapi gue coba jawab aja ya. Kalau menurut gue, buat gue yang jujur, gue seneng baca, tapi gue bukan yang untuk sekarang ya, bukan yang sangat obsessed, yang bisa baca banyak dan cepet, terus mudeng banget, enggak. Tapi sebagai pembaca buku kasual, yang selalu mencoba tentunya untuk bisa baca buku dengan lebih banyak, karena meskipun tentu gue nggak paham dengan apa yang gue baca ya, maksudnya nggak seluruhnya paham, nggak paham semuanya dengan apa yang gue baca, tapi dari bacaan tersebut gue belajar dan mungkin tidak berguna sekarang atau tidak berguna sama sekali, tapi gue tahu kalau misalkan dengan hidup dengan lebih banyak ilmu dan tahu cara mengaplikasikannya, itu akan jauh lebih baik daripada gue tidak tahu ilmu sama sekali. Meskipun betul ilmu bisa dipelajari di mana aja ya, kayak baca artikel Wikipedia itu juga belajar. Nonton video YouTube kayak gini ini juga termasuk belajar. Tinggal tergantung gimana kita meresponsnya. Cuma menurut gue tetap buku, baca buku itu adalah cara salah satu cara yang paling ampuh. Karena dengan baca buku, kita memaksa diri kita untuk berdamai dengan rasa bosan. Kenapa? Karena buku tuh mayoritas tidak atraktif ya. Tidak atraktif di sini tuh berarti tidak semua buku ada gambarnya, warna-warni, terus sangat stimulatif. Enggak. Untuk menyelesaikan buku, teman-teman harus berdamai dengan rasa bosan. Harus bisa menelan dan menerima sambil menelaah kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf dari buku yang kita baca. Mudah? Ya enggak. Makanya harus selalu baca. Jawaban template. Dan untuk memulai baca sebenarnya simple ya. Kalau emang bingung gitu gimana caranya bisa selesaiin buku. Menurut gue cara pertama selain tadi ambil buku atau beli atau pinjem, coba cari buku, coba ambil atau beli atau pinjam buku yang sekiranya kita suka, apapun itu. Misalnya seneng topik olahraga kayak sepak bola, terus baca buku terkait sepak bola. Dulu pun gue jujur ya, gue banyak banget baca buku dan sampai selesai itu tentang sepak bola, kayak sejarah sepak bola, kayak trivia sepak bola, karena gue emang seneng dunia sepak bola aja. Dan mungkin untuk beberapa orang kelihatannya tidak bermanfaat, tidak sebermanfaat misalkan baca buku sejarah, baca buku politik, baca buku sains, baca buku tentang bahasa. Mungkin ya, tapi ya nggak masalah.
Mungkin buat Anda tidak menarik dan tidak bermanfaat, tapi buat saya itu sangat menarik dan ternyata bermanfaat karena siapa sangka kalau saya ternyata akhirnya bisa sempat kerja di ranah sepak bola, bahkan di federasi dunianya, ini nggak bohong. Emang saya sempat kerja hampir 2 tahun. Dan tentu ilmu tentang sepak bola tersebut itu diraih salah satunya, bahkan porsi besarnya adalah berkat karena saya baca buku terkait bola tersebut. Saya jadi tahu, oh ternyata di Serbia ada fans yang cukup fanatik di Belgrade yang menggemari Partizan Belgrade dan beberapa klub tuh kayak misalkan Glasgow Celtics dan Glasgow Rangers itu saling berseteru karena masih ada sentimen masa lalu terkait agama, terkait Katolik dan Protestan. Kan sebenarnya dari situ kita juga jadi belajar soal sejarah ya. Jadi intinya adalah cari buku yang sekiranya kamu suka dengan tema atau topik yang kamu suka. Nggak usah peduli orang lain, pedulikan diri kamu. Egoislah dalam konteks ini. Karena kan ngapain kita maksain misalkan baca buku apa ya, contoh kan baca buku ini deh, ini contoh ya, Funny Girl. Mungkin Funny Girl kalau kata banyak orang, ini contoh ya, bukan berarti benar. Ini adalah buku terbaik di dunia. Terus kalau kata Richard and Judy ini termasuk Summer Book Club. Terus kata Guardian, ini sulit untuk dihentikan bacanya. Kata Daily Telegraph, hilarious, sangat menarik. Tapi kalau kita udah baca sinopsisnya dan nggak tertarik, ya nggak masalah, udah nggak usah ngikutin kata mereka. Itu kan mereka sebenarnya secara nggak langsung kayak promosi ya, biar bukunya banyak yang baca. Cuma kalau ternyata Anda yang nggak tertarik dan tidak berminat untuk baca, ya jangan dilanjutin. Apalagi buku ya, di Indonesia itu mahal cuy. Dan perpus nggak banyak ya. Jadi emang agak sulit mungkin untuk mencari buku yang Anda suka. Tapi nggak ada salahnya kok untuk selektif di awal. Atau kalau emang tertarik dengan buku apapun atau misalkan akses bukunya terbatas, ya udah coba baca yang ada dulu. Oke. Coba baca yang ada dan sebanyak-banyaknya yang teman-teman bisa. Karena dari situ kan nanti kita bisa membentuk selera kita. Oh, ternyata gue seneng genre A gitu. Oh, gue seneng topik B. Jadi ada dua hal ya. Tadi pertama terkait yang kita suka, yang kedua perbanyak dulu kuantitas yang dibaca. Yang ada ya. Misalkan kayak perpusnya cuma nyediain ini ya mungkin bacanya itu. Terus kalau emang baru mampunya beli buku diskon ya udah baca buku diskon dulu. Gak masalah, yang penting tergantung diri sendiri. Jawaban template. Karena ngapain kita baca untuk orang lain ya? Itu maksudnya kalau baru mulai. Gimana pun juga kita kan baca sebenarnya buat diri sendiri kan, baik untuk hiburan, baik untuk belajar, atau baik iseng ya kayak hiburan. Itu kan sebenarnya untuk diri sendiri kan. Jadi ya balik aja ke diri sendiri. Kalau misalkan diri sendiri ini tidak mau membaca, ya udah nggak apa-apa. Gak usah dipaksa. Tapi kalau emang mau maksa ya mau nggak mau harus baca. Oke. Terus kedua, menurut gue ya, kalau emang susah banget baca, udah mulai aja dari satu lembar dulu gitu atau satu halaman bahkan. Biasanya kalau emang bukunya menarik, dari satu halaman tersebut nanti berkembang jadi 2 halaman, terus jadi 5 halaman, bahkan 10 halaman. Atau kalau emang seru banget, tiba-tiba selesai aja itu buku. Jadi mulai dari langkah kecil. Gak usah memaksakan diri dulu. Apalagi kalau emang sebelumnya nggak pernah baca buku atau nggak pernah biasa baca buku. Terus nanti kalau misalkan ternyata udah lebih rajin, mulailah bikin target. Kayak misalkan 1 bulan 1 buku deh coba kelarin. Atau mungkin coba diselingkan kayak misalkan nyari buku, ini bukunya tipis mau baca deh, nggak masalah. Mungkin emang buku tipis tuh nanti akan mendorong teman-teman untuk bisa terus baca. Karena kan kalau misalkan ditargetin lumayan tuh dapat 1 buku kan. Karena target misalkan 100 buku per tahun ada, itu kan nggak
nggak spesifik kayak bukunya mesti buku apa. Kali aja buku anak-anak yang cuma 10 halaman terlalu dikit, yang cuma 30 halaman kan tetap satu buku. Itu kan bisa memotivasi teman-teman juga kan, kayak, "Yeay, gue udah kelar satu buku, gue mau lanjut buku kedua." Misalnya seperti itu, atau dibarengin buku yang tipis, buku yang tebal. Jadi banyak caranya, dan sebenarnya secara nggak langsung kita kan jadi kreatif ya, kayak gimana ya cara gue meningkatkan minat baca, meningkatkan stamina baca. Dan terkait stamina, itu terkait juga dengan memaksakan diri, atau jangan memaksakan diri deh, mendorong diri. Mendorong diri ini untuk obsessed, untuk terobsesi pada bacaan. Nah, tapi untuk bisa obsesi tersebut harus melewati langkah-langkah yang kecil dulu. Pertanyaannya, mau nggak ngelakuin langkah-langkah kecil itu dulu? Mau nggak cari buku, mau beli, mau pinjam, mau gimana pun. Jangan nyolong, tentu saja, jangan nyolong. Terus abis itu cari buku yang disuka, atau buku apapun yang ada, terus coba baca 1 halaman. Mau nggak ngelakuin itu dulu? Kalau enggak, ya nggak usah baca buku, it's okay. Nggak ada yang larang. Cuma menurut gue sayang banget sih kalau misalkan nggak baca buku ya, meskipun hanya 1 buku per bulan gitu. Karena menurut gue dengan baca buku, apalagi kalau kita sambil baca buku tuh sambil aktif berpikir, sambil misalkan kalau baca non-fiksi sambil coba mengulas pikiran penulisnya ketika menulis, atau kayak menentang opininya, atau punya opini lain, itu baca buku tuh udah paling enak. Karena ritmenya tergantung kita. Kalau misalkan nonton video YouTube kayak gini, ritmenya biasanya ngikutin si pembuat video. Emang sekarang bisa kita atur ya kecepatannya 1,25, 0,5 bahkan 2 kali lebih cepat. Emang bisa, cuma kalau buku tuh lebih enak. Kalau emang mau cepet bisa, silakan. Kalau emang merasa susah banget bukunya dilambatin, go for it. Kalau video bisa, tapi kan di stop ya, di pause dulu. Kayak menurut gue ya sama aja sih sebenarnya kayak baca buku, cuma nggak, apa ya, menurut gue nggak meresap ketika kita baca. Apalagi kalau misalkan baca bukunya sambil nyatet, itu menurut gue lebih nempel sih, meskipun agak lebih lama ya, karena sambil baca kan kita sambil diem terus nulis gitu kan, terus sambil berefleksi. Bisa, tapi ya balik lagi ke pilihan teman-teman mau seperti apa. Yang penting intinya tahu diri sendiri dulu sih, dan tanya ke diri sendiri, apa sih alasan gue baca? Kalau misalkan punya alasannya, ya coba apapun alasannya coba dipertahankan dan coba selesaikan buku tersebut dengan alasan apapun. Tapi kalau misalkan nggak punya alasan, tapi mau baca buku, ya coba tadi apapun bukunya baca aja dulu. Mungkin sambil baca jadi tahu alasan untuk tetap baca, ya kan? Ini kan menurut gue ya, tapi bisa jadi gue salah, ya kan? Tapi kalau menurut Anda yang ingin belajar baca buku setuju, ya mungkin coba aja. Nggak ada salahnya loh, atau punya pendapat lain langsung aja tulis di kolom komentar seperti biasa. Kan belajar atau meraih ilmu itu kan bukan berarti menjadi yang paling benar. Enggak dong. Gue tahu banget gue nggak sempurna, dan gue tahu banyak kesalahan di dalam diri gue dan pendapat-pendapat gue. Tapi menurut gue ya, yang terpenting dari belajar atau mencari ilmu adalah semangat untuk terus mencari kebenaran, semangat untuk terus mencari yang mana yang paling tepat. Dan tentunya untuk mencari kebenaran atau ketepatan yang ada, pasti kita melalui banyak kesalahan, banyak misinformasi. Dan gak masalah, asal kita menerima itu. Tentu tidak mudah, tapi berusaha untuk menerima itu dan belajar kembali dan mengasah kembali.
Sama seperti baca buku, mungkin agak susah awalnya, kayak aduh bosan, aduh diem dulu deh. Tapi harus balik lagi, kalau emang serius mau belajar baca buku sampai habis. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah nonton sampai titik ini, gue berterima kasih banget. Kalau nggak sampai titik ini pun juga nggak masalah. Kalau nggak sampai titik ini kan berarti nggak nonton gue ngomongin ini kan. Thank you sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!